termasuk Mbak Yeye. Kita telepon. Ya, kita kembali di Talk to Anya, pemirsa. Langsung saja saya ke Pak Yusuf. Terakhir mungkin KPK Watch begitu ya, terkait dengan KPK yang melihat KPK yang seperti sekarang ini. Terakhir saya pertanyaan kepada Bang Hamsi bahwa apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa KPK seperti itulah gitu loh. Ya kayak bukan cuma kebilang aja kayak satu pegawai di Kementerian DKI yang bilang mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Siska aja yang nggak berani. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi gini, KPK ini tidak boleh menggunakan standar ganda. Jadi jangan menggunakan tameng pencitraan dia dengan kasus-kasus kecil. Bahwa rakyat Anda melihat ada tameng pencitraan sebenarnya dilakukan oleh KPK? Kalau KPK kalau kayak gini ini udah sering. Jadi yang kecil-kecil dimunculin luar biasa bahwa inilah kerja KPK. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan kalau di negara-negara maju itu sebenarnya itu penjatuhan sanksi itu bukan hal yang utama, tapi pengembalian uang negara. Jadi fungsi penegak hukum itu harus bersifat fungsional. Jadi KPK ini lebih cenderung menindak dalam anggaran duit-duit yang kecil, ya. Kadang juga orang yang dituntut dengan nilai duit yang besar, misalnya kalau sudah masuk di pengadilan tetap tersangka. Tapi posisi orang ini bukan posisi orang yang pengepul dana, tapi sebagai kurir. Jadi duit-duit yang nilai yang besar, uang pengganti sampai 50 miliar, sekian miliar, tidak akan bisa dikembalikan. Nah, inilah KPK ini. Jadi kita mengikuti perjalanan KPK ini seperti ini. Jadi sudah terbaca desain. Jadi udah terbaca desainnya. Jadi nanti ini perkara ini baru masih ini sumber waras. Sebelumnya ini kan ada Senturi, ada Hambalang. Berhentinya sampai orang-orang yang bersih-bersih, orang birokrasi yang nggak tahu menau, hanya persoalan kebijakan kena. Padahal sudah umur, udah tua, udah mau pensiun, tapi dia dengan ikhlas dia jalani hukuman. Tapi aliran-aliran dana itu nggak tahu kemana. Siapa yang harus dikenakan? Kemudian masuk lagi Hambalang. Ada nama-nama yang udah disebut. Kok KPK masih begitu-begitu aja? Nah, kita harap pimpinan KPK yang baru jauh lebih berani, jauh lebih komprehensif cara kerjanya karena berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bisakah KPK Watch menyampaikan itu kepada KPK atau pimpinan KPK? Bahkan kemarin kita melapor pimpinan KPK. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya jadi tersangka juga itu. Abraham Samad. Jadi karena penyalahgunaan. Jadi karena kepercayaan publik yang gitu kuat, berpotensi ini akan disalahgunakan. Makanya kita butuh bahwa pemberantasan korupsi harus bisa tanggung jawab horizontal. Semua lembaga harus saling mengawasi. Ini posisi KPK menegasikan. Jadi mendiskreditkan atau menegasikan institusi lain yang kapabel dalam mengaudit dengan cara seperti ini. Berarti lembaga mana lagi yang kita harus percaya untuk mengaudit keuangan? Nah, kalau seperti ini makanya kita ingin bahwa KPK itu perlu ada lembaga pengawas yang independen. Supaya ini bisa tahu ini kerjanya gimana, kapan berhentinya, kapan di-PTS-kan ini perkara, kapan ada permainan oknum-oknum ketahuan itu. Nah, kayaknya ini tanpa gelar perkara udah dihentikan, berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa tidak terpenuhi alat bukti apa semua. Jadi kita inginkan bahwa KPK ini harus perlu dievaluasi. Salah satunya pembentuk lembaga pengawas. Itu kita titipkan sama Komisi 3. Mungkinkah ada lembaga pengawas atau mungkin Komisi 3 yang memang sebagai pengawas, yang memang benar-benar sebagai pengawas begitu untuk KPK sendiri? Kalau tidak dijadikan alat kekuasaan, bahaya. Iya, bagus. Memang kita berharap akan ada pengawas KPK nanti kalau ada undang-undang yang baru. Nah, ini yang jadi permasalahan sampai sekarang ini Pak Presiden kita masih belum mau ada perubahan undang-undang KPK. Tidak bisakah Komisi 3 mendorong begitu supaya Presiden juga mau untuk meloloskan ini? Ya, kita berdoa sajalah. Ya, memang Pak Jokowi begitu kita bacakan doa di Ramadan, moga-moga berubah jiwanya segera undang-undang KPK bisa didapat perubahan. Yang kedua, sadarilah bahwa memang lembaga ini intinya bagaimana mengembalikan uang negara, bukan sibuk menangkap orang gitu. Mengembalikan uang negara lebih penting gitu. Kalau cuma menangkap tapi uang nggak kembali, apa arti gitu? Nah, sementara antrian kasus-kasus segera rapikan, gitu. Nah, jadi satu hal langkah-langkah yang dilakukan KPK sekarang jangan sampai periode sekarang justru merusak nama KPK itu sendiri. Yang mestinya adalah untuk pencegahan korupsi yang terjadi cuma sekedar penangkapan atau perlindungan tanpa ada kejelasan sampai begitu. Bayangkan sampai ada berani masyarakat pasang spanduk di kantornya kan lucu gitu. Ya, sesuai dengan surat orang yang
di DKI tersebut. Ya. Begitu. Jadi saya berpikir bahwa kami juga di Komisi 3 tidak akan diam, akan berbicara bab-bab ini. Dan kita akan mengawasi terus. Sampai pada titik tertentu ya, kita akan ngambil sikap yang jelas pasti. Oke, kita tunggu nanti buktinya dari Komisi 3 begitu ya. Iya. Terakhir Bang Margarito, kalau KPK sudah tidak percaya lagi kepada BPK, akankah nanti akan berpengaruh terhadap kasus-kasus lain begitu yang mungkin akan bersumber dari investigasi BPK? Begini, ini masalahnya, ini penegakan hukum berpola atau bertipe suka-suka. Tergantung mereka. Tergantung KPK? Ya tergantung mereka. Seenak-enaknya, di situ masalah kita sekarang ini. Karena sistem tidak mendukung untuk agar mereka berhenti dan maju itu sesuai dengan penalaran umum gitu ya. Penalaran yang bisa dinelari oleh akal sehat. Jadi Anda bilang, jangan dikira nanti ya, jangan dikira bahwa Anda bisa menggunakan kasus ini sebagai patokan untuk kelak misalnya keluar dari kasus yang sama misalnya. Ada kerugian keuangan negara dan Anda bilang tidak ada. Tidak bisa, ini bukan tindak pidana korupsi karena dulu pernah KPK bilang hal yang sama bukan tindak pidana korupsi. Anda gak bakalan bisa bikin ini jadi presiden. Gak bakalan. Pasti, karena ini soal suka. Dan ini karakter dari organ atau apapun namanya yang bersifat absolut. Begitu itu. Jadi jangan mimpi gitu. Itu satu. Yang kedua begini, kita mesti serius berpikir kalau kita mau sehat ini negara. Tapi kalau tidak, begitu banyak hal sekarang memungkinkan untuk terjadi seperti sekarang. Misalnya begini, tadi Ustadz Abu bilang ada kasus A, B, C, D yang tertinggal. Ngantri gitu ya. Dan tidak diapa-apain sekarang. Terus kita bikin apa? Enggak kan? Sehat-sehat walafiat aja kan? KPK sehat walafiat, negara ini sehat walafiat. Kan DPR sehat walafiat, partai-partai sehat walafiat, semua sehat walafiat. Tampaknya sehat. Ya, jadi pola ini akan begini terus. Tidak ada penyelesaian. Tidak akan ada. Nanti akan yang tertinggal lagi, nanti kasus baru muncul, kasus baru tertinggal lagi, begitu terus menerus. Anda lihat, kasus kita tidak usah ambil terlalu jauh. Kasus yang sudah ada, yang dibilang tadi utang-utang, tak disentuh. Terus Anda mau apa? Anda bikin apa? Anda ngapain? Tertinggal lagi, terus ngapain? Begitu banyak persoalan di bangsa ini yang tertinggal, yang BLBI misalnya. Terus apa? Menguap. Enggak, terus bangsa ini kenapa? Begitu aja kan, kita cuma asyik aja rame, kita berdiskusi di sini, orang berdiskusi di luar sana, begitu-gitu doang gitu. Kalau Anda mau tidak independen, sebutlah nama Anda itu independen. Maka independen menjadi benteng bagi ketidakindependensi Anda. Hidup ini begitu banyak masalah yang datang silih berganti sehingga yang itu akan berlalu bersama angin. Dia berlalu bersama dengan angin lalu. Baik. Malam hari ini sebenarnya kita tidak dalam rangka mengkriminalisasi KPK ya. Tapi ini adalah wujud kecintaan kita kepada KPK. Kita ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Itulah kenapa ada perbincangan kita pada malam hari ini. Enggak masuk di akal kok ini. Berpikir dengan waras begitu ya, seperti sumber waras. Kalau kayak gini dia aman, dia tidak ada dikriminalisasikan. Kalau dia berani, justru dia bisa dikriminalisasikan. Baik. Bapak-bapak, waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih. Semoga diskusi ini juga bisa sampai ke telinga KPK dan bisa membenarkan kembali kinerja KPK yang sesungguhnya, mengembalikan kembali. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa di Talk 2 News. Saya Rizky Indah pamit. Selamat malam.